Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, SOS, dan coaching. Bersama saya, Edi Sugiarto dari SD Negeri Jombang 2. Saya Ristini Puji Utami dari SD Negeri Kedung Tukang 2 sebagai coach. Dan saya Siti Kurniasari dari SDN Kedung Tukang 2 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ristini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Gimana nih kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Bu Ristini sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Edi. Begini Bu Ristini, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu sama Bu Ristini. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, COS dan CUCI akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Rustini memberikan pertanyaan berbobot pada CUCI, dan juga bagaimana CUCI tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari COS-nya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Edi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu meliputi kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini. Ya, baik Pak Edi. Indikatornya yaitu saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut, kemudian mengembangkan langkah-langkah penyelesaiannya. Demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya juga. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ristini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ristini. Bu Siti, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan nih, apa sih tujuan yang ingin dicapai Bu Siti dalam sesi coaching ini? Tujuan saya itu saya ingin meningkatkan presentasi saya di depan halayak ramai Bu, biar saya itu percaya diri Bu kalau presentasi. Bagus sekali ya tujuannya Bu Siti ini untuk melakukan coaching hari ini. Lantas apa nih tujuan akhirnya yang ingin dicapai Bu Siti? Tujuan akhirnya tadi Bu, saya itu ingin ketika presentasi itu dengan percaya diri dan membuat audiens itu fokus dengan apa yang saya sampaikan Bu. Jadi Bu Siti ini setiap melakukan presentasi itu merasa gugup ya Bu? Iya Bu. Grogi, Iya. seperti itu ya Bu? Iya betul Bu. Nah kemudian
kesulitan apa yang Bu Siti alami ketika melakukan presentasi di depan orang banyak? Iya, itu yang tadi Bu Ristini bicarakan. Ketika presentasi itu saya tuh gugup, terus bicaranya tuh terbata-bata tuh Bu. Jadi kurang percaya diri Bu kalau presentasi. Lantas bagaimana nih Bu Siti dalam menghadapi situasi yang seperti itu? Gimana ya Bu ya? Saya masih bingung Bu untuk menemukan cara agar bisa mengatasi hal ini Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana aksi ya Bu. Iya. Sampaikan nih secara jujur apa yang telah Bu Siti rencanakan untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Siti inginkan. Rencananya itu saya akan mempersiapkan sebaik mungkin presentasi dengan cara berlatih presentasi di depan cermin, meminta saran dari teman dan mencari feedback dari teman atau mentor Bu. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu Siti, rencana yang ingin Bu Siti kembangkan. Kemudian yang menjadi prioritas untuk Bu Siti sendiri itu apa Bu dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya jelas adalah mempersiapkan presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya dengan persiapan yang baik pasti akan mengatasi permasalahan saya, Bu. Kemudian di tahap terakhir ini ya Bu, apa nih komitmennya Bu Siti terhadap rencana yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin, berlatih presentasi di depan cermin, kemudian refleksi terhadap kesalahan yang mungkin saya lakukan, Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Siti untuk mewujudkan rencana aksi tersebut? Saya akan meminta bantuan dari teman dan mentor untuk selalu membantu saya dalam merefleksi apa yang saya lakukan. Refleksi tersebut dapat melalui saran atau kritikan yang diberikan dari teman sejawat atau mentor. Baik, jadi intinya Bu Siti itu akan melakukan kolaborasi dengan teman ya Bu, untuk mengatasi kesulitan yang Bu Siti alami dalam hal presentasi di halayak umum. Iya Bu. Kemudian mulai kapan nih Bu Siti akan melakukannya? Sebaiknya saya lakukan ini ya Bu, sebelum saya presentasi. Jadi sehari atau 2 hari sebelumnya saya akan lakukan itu Bu. Secara rutin gitu atau bagaimana Bu? Iya, secara rutin, biar saya itu makin berkembang. Jadi kalau presentasi sudah tidak gugup lagi. Nah Bu Siti, bagaimana nih perasaannya Bu Siti setelah di coaching? Alhamdulillah perasaannya lebih lega ya Bu, lebih senang, sudah tidak bingung lagi. Dan lewat coaching dengan Bu Ristini saya sudah menemukan solusi-solusi dari masalah saya. Sudah ada gambaran ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Untuk mengatasi masalah yang Bu Siti alami, yaitu tentang presentasi di depan orang banyak. Iya Bu. Oke. Kalau begitu cukup dari saya Bu, lain kali kita obrolkan lagi tentang kemajuan Bu Siti dalam presentasi di depan orang banyak. Iya Bu, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ristini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Tadi Ibu Siti sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Ristini ya? Iya, sudah Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Pak Edi. Dalam sesi coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Siti tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coach dalam hal ini adalah Bu Siti untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya.
Baik Bu, menurut saya sebagai observer yang Ibu dalam proses coaching yang dilakukan Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Coci sehingga Coci bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan memahami lagi proses tirta Pak Edi, sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin Pak Edi. Baik Bu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Ristini Puji Utami dari SD Negeri Gedung Tukang 2 sebagai observer, dan Saya Teguh Kurniawati dari SMP Negeri 1 Jatibarang sebagai coach. Saya Arif Singgi Purnomo dari SMP Negeri 5 Brebes sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riris, gimana nih kabarnya Bu Riris? Alhamdulillah kabar baik. Bu Teguh sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Riris. Nah, Bu Teguh, sebelum kita melakukan coaching, ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bu Teguh. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan kegiatannya hari ini. Kemudian, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Teguh yaitu kompetensi apa yang akan Bu Teguh kembangkan dalam proses coaching kali ini? Gitu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran Ibu nggih. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh, gitu. Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Teguh. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching ini? Jadi saya menginginkan coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu Ibu. Oke, demikian dulu ya Bu untuk pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teguh. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik, Bu Teguh. Bu Teguh sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Ari. Gimana Pak Arif? Apa hari ini ada yang perlu saya bantu Pak Arif? Iya, Bu. Saya ingin membuat workshop IHT tentang kompetensi pembuatan perencanaan pembelajaran untuk kurikulum Merdeka pada guru-guru kelas 9. Baik, jadi panjenengan ingin membuat atau merencanakan mengadakan IHT untuk pembuatan perencanaan pembelajaran untuk guru-guru kelas 9, Bu. baik tujuan panjenengan mengadakan IHT itu lebih spesifiknya seperti apa nih Pak? Penyusunan perangkat pembelajaran kelas 9, Bu. Perangkat pembelajaran kelas 9. Baik, menurut panjenengan ini Pak Arif, apa sih motivasi panjenengan? Kenapa ingin meningkatkan kompetensi gitu? Kenapa? Maksudnya gini Pak Arif, untuk Pak Arif sendiri menilai teman-teman panjenengan itu kalau misalnya diumpamakan dari angka 1 sampai angka 10 ada di nomor berapa sih kompetensi guru-gurunya? Di angka 5 sampai 6, Bu. Di angka 5 sampai 6 nih Pak. Kemudian Anda menginginkan kompetensi rekan-rekan Anda itu meningkat ke angka berapa? Kayaknya kalau ke angka 10 terlalu jauh nih Pak. Iya, Bu. Kemungkinan saya tidak terlalu muluk-muluk, cukup sampai angka 7 atau 8 saja. Cukup di angka 7 atau 8 nih Pak. Iya. Menurut panjenengan Pak Arif, indikator ketercapaian bahwa rekan-rekan Anda itu sudah mencapai angka 7 sampai 8 itu seperti apa? Jadi di perangkat pembelajaran KTSP dulu itu kan ada KI dan KD. KI itu kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Pada Kurmet itu kan nanti hanya ada CP, ATP, dan TP, Bu. Jadi nanti guru-guru kelas 9 dapat memahami alur Kurmet di mana dimulai dari CP sampai ke ATP dan sampai ke TP, Bu. Oh begitu, baik. Bagus sekali nih rencananya nih ya. Kemudian rencana panjenengan nih Pak Arif untuk melaksanakan IHT itu kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Nah itu Bu permasalahannya, Bu. Saya mohon petunjuknya juga, Bu. Kira-kira menurut pandangan Ibu, ya Bu ya, waktu yang tepat itu kapan ya Bu ya, Bu? Sedangkan nanti hari Senin tanggal 22 sudah mulai awal pembelajaran. Mohon maaf Pak Arif, di sekolah Pak Arif sudah ada kombel begitu Pak Arif? Sudah, Bu. Kalau menurut panjenengan bisa nggak kira-kira dimasukkan ke kombel gitu Pak? Bisa, Bu. Berarti saya akan mengambilnya di hari Jumat sama hari Sabtu, Bu. 2 hari, Bu. Oke, kira-kira bisa dilaksanakan di kombel ya Pak? Iya, Bu. Selanjutnya Pak Arif, rencana apa saja sih, kan tidak mungkin ya Pak Arif kita kalau bukan sebagai urusan maksudnya urusan pengembangan sekolah kan nggak bisa langsung mengadakan seperti itu di kombel ya Pak. Iya. Nah menurut Pak Arif rencana apa saja sih untuk kan tadi hari sudah insya Allah kayaknya bisa di kombel gitu kan Pak. Nah apakah langsung di hari itu kemudian mengumpulkan begitu Pak? Jadi nanti siang Ya. surat pengumuman atau informasi pengadaan kegiatan IHT akan saya share, Bu. Oh, berarti sudah ada nggih, Pak? Iya. Sudah dipersiapkan. Iya, itu kalau memang jujur saja kok ya alhamdulillah saya ketemu sama jenengan. Jadi saya punya gambaran yang lebih detail, Bu, tentang waktu. Karena jenengan memberikan informasi bahwa saya di sekolah saya ada kombel, saya bisa menggunakan kombel tersebut, Bu, yaitu di Jumat dan Sabtu. Nanti di komputer saya akan merubah informasinya yang kemarin sebenarnya rencananya mau hari Senin sama Selasa. Cuma setelah saya ngobrol dengan Ibu, waktunya ternyata nggak tepat. Yang tepatnya itu memang di hari Jumat dan hari Sabtu, sesuai juga dengan hari kombel, di mana kombel saya, kombel Sanubari di hari Sabtu, Bu. Jadi nanti saya ambil Jumat dan Sabtu, seperti itu. Ya. Terus setelah saya ngobrol juga dengan Ibu tadi, saya terbesit ide di mana nanti untuk penyusunannya, Bu,
Itu yang pertama, saya akan menjelaskan. Mungkin saya akan mengambil atau memanggil pakar, Bu. Pakar tentang penyusunan perangkat pembelajaran Kurmet, Bu. Seperti itu. Setelah itu, yang kedua akan mengimplementasikannya, Bu. Terus yang ketiga, mencoba rekan-rekan untuk praktek, Bu. Seperti itu. Yang keempat, hasil dari praktek itu nanti dikumpulkan ke pengurus atau koordinator dari kombel tersebut. Baik, berarti tujuannya sudah jelas nih Pak. Iya. Rencana juga insya Allah sudah. Untuk perizinan Bapak bagaimana? Alhamdulillah sudah. Nah, kemudian untuk sarana prasarana Bapak? Sarana prasarana, insya Allah nanti sore rekan-rekan dari Waka Sarana Prasarana akan mendelegasikan rekan-rekan untuk menyusun gedung. Mohon maaf Bu, bukan menyusun gedung, tapi mempersiapkan gedung dan juga meja dan kursinya, Bu. Nah, sekarang sebagai tanggung jawab Bapak nih untuk keberlangsungan IHT ini mau seperti apa, Bapak? Jadi mohon maaf, ulangi lagi, Bu. Maksudnya tanggung jawab Anda itu kan pengen mengadakan IHT nih, Pak. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban Anda itu terhadap ketercapaian program IHT itu seperti apa? Jadi tanggung jawab saya jujur saja berpikir bahwasanya dari perencanaan tadi saya akan berusaha rekan-rekan itu mampu meningkatkan kompetensi dari penyusunan perangkat pembelajaran tersebut, ya Bu. Dengan rekan-rekan itu akan mengumpulkan hasil dari pembuatan perangkat pembelajaran seperti itu. Bagus sekali nih Pak nih. Saya mencoba yang terbaik menjalankan amanah saya, Bu. Ini luar biasa Pak Arif panjenengan. Nah, untuk selanjutnya Pak Arif, kira-kira masih ada kebingungan atau sudah cukup nih Pak Arif? Alhamdulillah sudah. Sudah cukup. Baik, berarti bisa dicukupkan sampai sekarang? Kalau dicukupkan saya usahakan untuk cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga IHT-nya berlangsung dengan lancar ya Pak Y, dan sukses sampai guru-guru atau rekan-rekan panjenengan bisa membuat perangkat pembelajaran di Kurmet ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya kira cukup sekian nih Pak Arif ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riris. Tadi Bu Teguh sudah selesai melakukan coaching ya dengan Pak Arif. Iya Bu, sudah, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Teguh pasca observasi. Iya, monggo Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Ibu. Oke Bu Teguh, menurut saya sebagai observer ya Bu Teguh, dalam proses coaching yang dilakukan Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Bu Teguh, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi nih ya Bu Teguh. Amin Ibu.
Ibu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.